Terus lokot, kenapa? Engkau deh saja selama seminggu asli posang. Iya posang apa Ben? Mata posang nah, mata apa sangkok ya? Selama seminggu dia engkau mimpi buruk melulu. Sekarang olar, bakalan engkau malai bakalan oreng. Sekarang engkau malai kabinin oreng. Sekarang macan. Sekarang paus. Banyak. Parang. Mana kebeaan deh Bempe? Itu kan paus di menjadi nak benda besar, nada tase. Ilakan mang kana jipra kun mimpi. Mimpi apa boleh Ben? Pokoknya apa kok lah. Mata mimpi indah deh kok. Mar kok minta solusi kan mi pola banjir andi tip dek remaja kok remaja tak mimpi buruk melolo. Tapi belas minggu mimpi buruk menoloh. Iya leso. Bayangkan bau si buruk. Iya kan bau sepalang. Ada paus kan manusia. Iya beda. Oh iya berarti Nabi Yunus ya. Kok bisa ayo mimpi rumah kontrol. Itu gampang sih aslinya cara maelang mimpi buruk bro. Kita itu bisa mengontrol mimpi. Chat mun ben bisa malah jelas sakit malah engkau bahagia. Apa dia benih dari engkau? Adalah penelitian. Saya pernah baca di buku itu ada penelitian cara mengendalikan mimpi. Kalian tahu kan? Iya pengen tahu banget. Seperti biasa, kita angkat dulu mic-nya. Mimpi bunga tidur yang bagi banyak orang itu menjadi anugerah. Ya walaupun mimpi buruk seperti kamu tadi itu mungkin pagi harinya menjadi gerah, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak, menjadi terngiang-ngiang tentang kehidupan yang sangat tidak nyaman. Betul kan? Betul banget. Ya tadi kamu mengingat tentang pertanyaanmu, apakah mimpi bisa dikontrol? Ya itu pertanyaan. Apakah mimpi bisa dikendalikan? Lalu bagaimana caranya kalau memang mimpi itu bisa dikontrol dan mimpi itu bisa dikendalikan? Faktanya kita bisa banget mengendalikan mimpi. Ibaratnya mengendalikan mimpi itu seperti avatar yang belajar mengendalikan elemen. Semua itu tergantung pada otak kita. Dan kayak paru-paru dan jantung, otak kita tetap begadang semalaman dan menjadi pusat kendali mimpi. Menjadi orang kaya dicap sebagai sultan, banyak mobil rumah megah, bahkan dimakan paus, digigit ular, serta ya seperti mimpi burukmu tadi itu bisa terjadi di dunia mimpi. Oh, jadi semua itu dari pengaruh otak kita. Betul, yang mempengaruhi kenapa kamu mimpi buruk itu dari otak kamu, dari pikiran kamu. Nah, kamu memangnya kepikiran apa dari kemarin? Dan mungkin satu lagi, kamu tidak ada jodoh ya? Terus Cak Sufi, bagaimana cara ngontrol otak kita agar bisa mimpi kita itu sesuai dengan keinginan kita? Nah, pertama-tama kita harus ketahui bahwasannya cara mengendalikan mimpi itu punya sebutan lain, yaitu lucid dream. Supaya kita cepat masuk dalam mimpi, ilmuwan menyuruh kita untuk bayangin satu hal yang paling disuka sebelum tidur. Terus habis ini penelitian juga menunjukkan bahwasannya lucid dream berpotensi kejadian. Nah, penelitian juga memberikan tips-tips supaya tidur kita nyenyak dan mimpi kita indah sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu salah satunya dengan mendengarkan suara-suara pantai yang mendayu-dayu diiringi ombak-ombak yang mendesis, kemudian lambaian-lambaian pohon kelapa yang sangat indah ketika kita membayanginya, dan juga kita mendengarkan suara-suara syahdu, instrumen-instrumen syahdu, atau bahkan kita mendengarkan suara pesawat yang kemudian kita terngiang-ngiang tentang keindahan alam semesta. Ya, itu adalah salah satu tips-tips yang diberikan oleh peneliti supaya tidur kita nyenyak, tidur kita mimpinya indah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi semua itu adalah contoh dan tipsnya begitu. Apa dah tadi dah namanya liquid drum. Bukan liquid drum. Kalau liquid itu kan anunya vape, cairan yang kemudian dipasangin ke vape itu liquid. Kalau itu drum liquid. Ya drum alat musik. Apa? Terus apa? Ya yang benar itu lucid dream. Oh, lucid Ya, dream. itu juga sebutan untuk mengendalikan mimpi.
Jadi kalau saya tuh mau tidur harus ngikuti apa contoh yang kamu katakan tadi ya. Seperti dengerin musik yang indah-indah, dengerin haluan pantai. Ya, instrumen yang juga kemudian membuat kamu tenang, berpikiranmu itu lebih bagus, lebih cerah. Apakah semua itu akan terwujud dengan apa yang aku inginkan? Ya, menurut peneliti itu berpotensi untuk membuat mimpi kamu indah. Oke lah, nanti pasti akan saya buktikan. Ya, juga sesuai dengan anjuran agama kita. Paling kamu juga kalau mau tidur tidak pernah baca doa ya? Kadang lupa sehingga saya tuh pengen up gitu. Ya pantesan kamu mimpi buruk. Apalagi kalau sampai main up itu adalah hal yang paling mengerikan. Kamu tidak usah ragu mengendalikan mimpi karena tidak sampai merusak otak kita. Nah, para ahli juga sepakat bahwasannya memanipulasi mimpi itu bisa membuat saraf-saraf di otak lebih terhubung biar tidak macet seperti jalanan di ibu kota Jakarta. Seperti saya membayangin cewek yang cantik, lalu besoknya saya menikah, lalu saya langsung diakad, langsung punya anak, punya cucu yang cantik-cantik gitu maksudnya. Namanya juga manipulasi, mungkin jadi kenyataan untukku gitu. Cepat-cepat menikah, cepat-cepat punya cucu, cepat-cepat punya anak, keturunan begitu, tidak jomblo terus. Yang pertama, kamu itu suka menonton drakor sehingga halusinasinya tinggi. Yang kedua, bukan manipulasi tapi manipulasi. Beda, Cok. Beda ya? Beda. Ya, sesuai dengan anjuran para ahli tadi yang bersepakat bahwasanya kalau kamu sering-sering bermanipulasi mimpi, kamu juga akan meningkatkan saraf-saraf otak sehingga otak kamu itu encer, tidak lemot. Oh, seperti otak saya yang sekarang, yang cerdas, yang jenius, yang pinter, yang bisa menjelaskan sejarah-sejarah apapun lewat buku-buku yang saya baca, yang pernah saya jelaskan. Kalau suka halu ya seperti ini. Kamu kalau ibaratkan komputer itu otak kamu masih Pentium. Bahkan kalau sekarang itu sudah Intel berapa itu? Sudah kejauhan kamu itu. Ibaratnya saya tuh komputer yang banyak virusnya. Yang virusnya itu adalah kamu. Kamu yang selalu ganggu saya. Kesini cuma datang-datang nanya-nanya. Cobalah cari-cari sendiri, googling seperti itu. Kan aku meriset otakmu itu supaya pindah kepada otakku. Alah, bacot lo. Malah ketawa. Nah, ada yang menarik loh Hadi tentang lucid dream itu. Selain tadi yang saya sebutkan, lucid dream juga berpotensi berpengaruh menyembuhkan sebuah penyakit mental akibat trauma. Jadi orang yang kena penyakit mental itu bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan melalui terapi lucid dream ini. Faktanya, terapi lucid dream ini ternyata pernah dipakai buat ngerawat tentara yang sehabis pulang dari perang yang ternyata tentara itu mimpi buruk. Karena pengaruh perang tadi itu, mungkin dia melihat sebuah kejadian-kejadian yang sangat buruk sehingga ketika sudah pulang perang, si tentara ini akhirnya mimpi-mimpi buruk. Ya mungkin pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, dengan terapi lucid dream, tentara yang mimpi buruk ini yang akibat setelah perang dia bisa sembuh dari traumanya dia. Buat kamu Hadi yang memiliki kenangan pahit, metode ini bisa kamu gunakan. Meskipun perlu diteliti lebih lanjut, mengendalikan mimpi itu benar-benar bisa terjadi. Nah, pada intinya jangan sampai tertukar mana yang nyata dan mana yang dunia mimpi. Di salah satu mimpi ada yang saya belum ceritakan sama kamu. Waduh, mimpi apa itu? Ini mimpi jadi kenyataan beneran. Saya ketemu kemarin di alun-alun, bertemu dengan bule-bule. Sampai saya gini-gini tuh dari saking tingginya. Kenapa? Orang luar negeri bule-bule itu orangnya tinggi-tinggi. Bisa jauh gak?